Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam cheese people. Perkenalkan, nama saya Dewi, manajer dari Brands Eni Susilowati. Di sini saya bergabung di Brands Eni Susilowati sejak bulan Oktober tahun 2019. Ya, selain menjadi manajer dan sub-brand, kita melakukan pengawalan ke jaringan baik agen, reseller, CS agen, dan user itu untuk menjalin komunikasi baik mengenai pengembangan jaringan, mengenai kendala-kendala mereka yang sering dihadapi apa saja gitu. Jadi kita membangun komunikasi antara manajemen dan jaringan tersebut. Kata data capaian Brands Eni Susilowati di bulan Januari, kita bisa di omset 200 juta, 1.355.493 dengan jumlah slot 740. Di sini kita bisa klaim sekitar 10.170.000 dengan penambahan reseller 8 orang. Di Januari ini kita total resellernya 78 ya, ini Januari 2020. Lalu di bulan Februari itu kita ada peningkatan omset di 284.557.761 rupiah dengan slot 996. Ada sedikit kenaikan dengan klaim 19.430.000. Di sini kita ada sedikit penambahan reseller sebanyak 18 reseller itu di bulan Februari. Jadi total jumlah reseller yang ada di bulan Februari tahun 2020 itu 96. Terus di bulan Maret itu kita ada penurunan omset lumayan di 252 dari 284, yaitu 252.087.467 rupiah dengan slot 944. Di sini kita bisa untuk klaimnya nggak jauh dari bulan Februari, yaitu 19.680.000 rupiah. Lalu untuk penambahan resellernya pun kita juga menurun, hanya bisa menambahkan 9 reseller dengan total resellernya kita 105. Nah, di sini untuk bulan April pun juga begitu. Kita ada penurunan juga sekitar 152.214.916 rupiah dengan slot 598.000. Total klaimnya 11.560.000 dengan penambahan reseller 6 reseller saja. Itu dengan total reseller kita 111 reseller. Sampai di bulan Mei kita juga mengalami penurunan juga, yaitu di 135.854.641 rupiah dengan slot itu 589 dengan klaim yang sangat turun itu di 9.390.000. Untuk penambahan reseller pun tetap masih di 6 orang ya, tapi untuk totalnya kita tambah di 117 total reseller. Kenapa turun? Dari bulan Maret, April, dan Mei itu kita mengalami penurunan yang sangat turun sekali ya. Dari 200 menjadi 100 juta, itu sekitar 100 jutaan lebih untuk range penurunannya. Itu karena memang ada wabah COVID-19 itu kan awal-awal tahun 2020. Nah, itu kita terkena imbasnya dari bulan Maret, April, Mei. Kita kan menerapkan PSBB waktu itu. Jadi awal-awal COVID kita menerapkan PSBB. Jadi untuk kinerjanya pun untuk para all-sum kita menurun gitu. Cuman kita tetap fokuskan untuk di open reseller. Di bulan Juni ini kita mengalami kenaikan baik slot maupun omset, klaim, dan reseller. Kenapa kita kenaikan ya? Dari belajar dari bulan Maret, April, dan Mei kita mengalami penurunan omset, tapi kita terus kejar untuk open reseller. Kita kejar untuk bisa naik brand juga waktu itu. Jadi bulan Juni kita factor, kita bisa omsetnya bisa stabil lagi di 279.275.454 rupiah dengan slot 1031. Untuk klaimnya itu kita di 20 juta. Dengan penambahan reseller itu 27 reseller di bulan Juni. Dengan total reseller keseluruhan dari bulan Januari sampai Juni itu 144 reseller. Untuk bulan Juli kita mengalami kenaikan lagi
karena kita masih gencar untuk bisa naik brands waktu itu ya. Bulan Juli itu kita ada kenaikan lagi di 331.060.141 rupiah dengan slot 1.492. Itu untuk total klaimnya 24.525.000 dengan tambahan reseller 19. Total resellernya kita 163. Di bulan Agustus kita ada kenaikan omset juga di 377.636.560 rupiah dengan total slotnya 1.443 slot. Untuk klaimnya kita ada kenaikan di 27.612.500 rupiah dengan penambahan resellernya 15 orang. Jadi totalnya 178 reseller. Nah, di bulan Juli, Agustus ini kita kejar slot, kita kejar omset. Waktu itu memang kita lebih ngejar slot sih, soalnya kan untuk naik jadi brands itu kan memang harus memenuhi beberapa kriteria, termasuknya slot ya. Nah, itu kita ada kejar slot. Lalu kita lebih factor lagi 3 bulan itu kita belum bisa lolos ke brands karena belum memenuhi. Lalu di bulan September akhirnya kita bisa tembus di omset 407.759.080 rupiah dengan slot 1.504 slot. Itu kita bisa klaim 28.240.000. Nah, untuk penambahan resellernya kita 13 orang dengan totalnya 191 reseller. Di bulan September ini kita bisa naik brands, alhamdulillah, dengan capaian slot yang sudah ditentukan oleh manajemen dan kita juga sudah memenuhinya. Lalu untuk bulan Oktober ini kita ada kenaikan lagi otomatis ya, karena kita dibantu oleh agen. Nah, untuk jadi brand kan pasti harus ada agen ya, harus ada agen yang istilahnya yang factor lagi gitu. Jadi antara brand sama agen ini bisa untuk membantu antara slot dan omset tersebut. Di bulan Oktober itu omset kita di 443.971.628 rupiah dengan slotnya 1.464 dengan total klaim 26.900.007.500 rupiah. Ini dengan total penambahan reseller itu 118 reseller. Ini kenapa bisa naik 118 reseller dari sebelumnya yang cuman istilahnya puluhan, kini bisa jadi ratusan? Karena untuk di bulan Oktober ini kan kita sudah resmi ya jadi brands. Nah, untuk jadi brands kan pasti di bawahnya ada agen. Kita tetap kejarkan open reseller. Jadi kita open reseller, brands masih open reseller, agen pun juga masih open reseller. Jadi untuk penambahan reseller pun semakin banyak. Lalu waktu itu juga kita mengadakan untuk promo untuk reseller, untuk join reseller kita adakan promo. Di manajemen pun juga mengadakan promo untuk naik untuk naik agen atau reseller atau user yang mau naik reseller itu juga dikasih promo dari manajemen. Jadi itu efektif banget untuk kita bisa narik reseller sebanyak-banyaknya. Lalu waktu itu kayaknya juga ada promo juga untuk CS Agen. Nah, itu untuk CS Agen siapa yang bisa menarik reseller itu akan mendapatkan hadiah seperti itu. Itu juga berpengaruh juga untuk penambahan reseller tersebut kayak gitu. Terus untuk di bulan November itu kita ada penurunan omset sedikit. Nah, sekitar bulan November ini COVID-19 kayaknya semakin menaik lagi ya, semakin menambah. Nah, itu di bulan November ini kita ada sedikit penurunan di omset, yaitu di 440.225.190 rupiah dengan slot 1.395 dengan total klaimnya 28.087.500 rupiah. Untuk penambahan reseller kita ada penurunan di 54 reseller dengan total reseller di bawah brands itu 363 orang. Untuk di bulan Desember kita ada penurunan lagi, omsetnya di 436.315 rupiah 729 dengan total slot 1.408 slot dengan total klaimnya 28.465.000. Untuk penambahan resellernya di 71 orang dengan jumlah reseller 434
orang. Ini untuk rekap dari tahun 2020, rekap di tahun 2020 ya, dari bulan Januari sampai Desember gitu. Lalu untuk di awal tahun di bulan Januari ini kita ada kebetulan untuk area Jawa Bali kan memang sedang ada penerapan PSBB karena wabah COVID-19 yang semakin meningkat. Itu sebenarnya juga berpengaruh juga sih untuk jaringan brand, terutama di brand Eni Susilawati gitu. Jadi untuk di bulan Januari tahun 2021 untuk omsetnya 299.245.250 rupiah dengan total slotnya 902 slot, total klaimnya di 18.550.000 rupiah. Untuk penambahan reseller sendiri itu di 57 orang dengan total reseller 491 orang reseller. Dalam manajemen some brands kita menerapkan 3 hal. Yang pertama yaitu kita terapkan komunikasi. Komunikasi ini penting banget ya. Yang kedua kita harus fokus, lalu kita harus yakin dan konsisten. Nah, kita fokus konsisten dan yakin. Kita konsisten untuk melakukan 3 jurus marketing, lalu menerapkan 7 instrumen. Nanti kalau kita sudah konsisten, kita harus fokus untuk melakukan 3 jurus marketing tersebut. Nah, kalau kita sudah fokus, kita harus yakin kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga, kita lakukan pengulangan sekali lagi. Seperti kata Om Jum, kita harus melakukan sekali lagi, baik itu gagal ataupun sukses. Jika kita gagal melakukan 2 hal yang saya sebutkan tadi, kita harus ulangi sekali lagi. Kalaupun kita sudah sukses, kita harus ulangi sekali lagi, kayak gitu. Supaya reseller menjadi aktif dan produktif di brand Eni Susilawati itu mengadakan beberapa metode, yaitu yang pertama itu kita melakukan pendekatan atau kita melakukan persuasif kepada reseller-reseller tersebut, terutama untuk reseller kelas 1 yang belum aktif, reseller kelas 2 yang sudah aktif tapi tidak produktif, maupun reseller kelas 3 yaitu agen. Nah, di sini kita melakukan pendekatan atau persuasif dengan melakukan beberapa hal, yaitu kita melakukan giveaway atau reward, lalu kita menanyakan semua kendala yang mereka alami itu apa saja, apakah ada kendala atau tidak. Khususnya di reseller kelas 1 ya, itu kan ada yang aktif tapi tidak produktif, bahkan ada yang tidak aktif. Itu kita berikan kita kasih pancingan atau kita berikan untuk promo-promo baik dari manajemen, maupun dari brand sendiri. Kalau untuk yang di reseller kelas 2, kita melakukan pendekatan itu biar mereka bisa lebih produktif lagi. Kita persuasif mereka untuk bisa naik jadi agen. Lalu naik kelas itu keuntungannya apa saja, kita berikan informasi sejelas mungkin. Untuk para jaringan, khususnya untuk brands, some brands, agen, CS agen, dan semua reseller di jaringan brands Eni Susilawati, kita harus tetap semangat, kita konsistenkan semua jurus marketing, 3 jurus marketing jangan ditawar, kita konsistenkan 7 instrumen yang sudah diberikan, kita harus tetap semangat di bisnis ini. Karena apa? Karena bisnis ini bisnis tanpa modal dan pastinya menjanjikan. Kalian bisa join dan pasti akan kami jamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Choose People.